Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, Profesor Mahfud MD, yaitu sekarang Menteri Menko Polhukam dan juga Wakil Presiden, calon Wakil Presiden ya, dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ya, ini pasangannya ya. Tahun baru kemarin, malam tahun baru, live TikTok dan Instagram. Nah, ini ada apa? Ya, apakah ingin meraih perhatian dan suara daripada anak-anak muda yang tentu saja kalau dilihat ya suaranya sangat banyak sekali, ya sekitar 100 jutaan ya, milenial dan Gen Z. Yang tentu saja produk terbaru dalam tanda kutip yang dipakai oleh anak-anak muda sekarang yaitu adalah TikTok ya. Nah, ketika masuk ke TikTok, nah ini apakah ngefek kalau baru menjelajah TikTok itu pada musim kampanye saja. Tapi menurut saya sih ya boleh-boleh saja ya, karena di dalam TikTok itu ada tanya jawab. Meskipun yang nanya ya mungkin tim sendiri terus dijawab sendiri, bisa jadi ya kan, bisa jadi, itu sangat mungkin terjadi ya. Tapi istilahnya ingin menyapa masyarakat, apa sih masalahmu, oke saya respon, nanti kalau saya jadi wakil presiden saya akan berikan solusinya kira-kira seperti ini gitu kan ya. Nah, kalau teman-teman aktif di X ya atau Twitter ya, Prof Mahfud MD ini, Pak Mahfud MD ini sudah lama sebenarnya main Twitter gitu ya, atau main X sekarang namanya, itu sudah lama. Nah, kalau Pak Ganjar Pranowo sendiri itu sudah lama masuk di TikTok ya, sering muncul di FYP ini saya berbicara sudut pandangnya saya ya, karena FYP setiap orang itu beda-beda, algoritmanya bisa bekerja sesuai dengan keunikan dan kesukaan masing-masing tiap orang. Tapi Pak Ganjar ya sering muncul di FYP. Ya, saya nggak tahu kalau Pak Anies apakah main TikTok atau media sosial lain sebelum jadi calon presiden ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, kasih tahu ya. Tahu Caimin juga mungkin kasih tahu ya, dia main medsos di mana. Nah, kalau Pak Prabowo itu di Twitter ya ada timnya memang, ya itu sudah aktif juga udah lama. Ya Gibran kita tahu ya, dia main semua. Dan ketika anak-anak suara anak muda ini diperebutkan ya, terutama ini menarik sebenarnya menurut saya. Karena apa? Begini, ketika orang-orang yang dalam tanda kutip ya berumur ya, itu kemudian baru mulai menyapa anak-anak muda ini kadang tidak bisa dipegang ya, kadang-kadang ya namanya FYP, kita tahu ya algoritma TikTok itu berbeda dengan algoritma Instagram, berbeda dengan algoritma di YouTube ya. Apa bedanya? Begini, YouTube pengennya ingin TikTok dengan shorts ya, mirip-mirip pendek. Jadi bagaimana algoritma bekerja di TikTok misalnya, itu kadang random. Kadang juga kalau kita lihat karena dia cuma 1 menit, walaupun sekarang sudah ditambah ya, ada yang ditambah, itu orang akan cepat ya skip. Nah itu kan cepat kebaca preferensi orang itu apa. Nah itu cepat kebaca, maka algoritma bekerja menampilkan FYP yang ada. Nah ketika calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden ini baru masuk TikTok di era kampanye yang nanti Februari sudah pemilihan. Nah ini anak-anak, apakah bisa menarik hati anak-anak muda, generasi muda yang jumlahnya 100 juta orang itu, pemilih 100 juta pemilih ya. Ya, belum lagi yang 100 juta itu mungkin ya bisa jadi golput berapa persen. Nah, ini harus dipertahankan. Tapi apa yang diusahakan oleh tim kampanye ya apa namanya dari Pak Mahfud ya lumayan bagus lah ya. Tapi menurut saya pribadi itu agak telat ya. Tapi bisa diimbangi lah dengan Pak Ganjar yang sudah lama main medsos, yang sudah lama dikenal oleh anak-anak muda via media sosial. Nah, di sini para pemirsa ya, jadi pentingnya media sosial di era sekarang itu tidak seperti zaman dulu ya. Ketika anak-anak muda sekarang mungkin tidak peduli ya apakah
ada sosok yang masuk gorong-gorong atau tidak. Itu tidak peduli, ya, tidak peduli, ya. Beda 5 tahun, 10 tahun ke belakang, cara yang digunakan adalah berbeda. Ya, sekarang zamannya anak-anak muda, maka kreativitas, semangat, motivasi mungkin itu penting. Ya, mungkin bisa jadi diposting di TikTok itu setiap pagi atau setiap 2 jam sekali atau setiap hari, ya, itu agar bisa masuk FYP. Karena kalau FYP di TikTok itu lebih mengarah, kalau saya pernah baca, ya, itu harus yang gambar orang gitu ya, atau videonya ada gambar orang itu baru bisa FYP. Cuma kalau tulisan apa itu tidak bisa. Ya, maka ini penting sekali para pemirsa untuk melihat bagaimana media sosial digunakan di pemilu 2024 ya sekarang. Yang sasarannya adalah anak muda. Nah, anak muda ini sebenarnya main TikTok ya itu untuk apa? Ya, bisa nggak kita masuk ke sana? Atau ya saya sarankan juga capres cawapres bikin mabar ML gitu ya, PUBG ya, terus EPEP gitu ya, bikin ML nggak apa-apa ya, nanti ada live streamingnya gitu ya. Wah, main Pak Mahfud MD lagi main ML gitu ya, atau lagi main PUBG, wah mantap kan, ya nggak apa-apa pakai live streaming begitu ya, main gitu ya. Itu kan justru membuat anak muda, weh mantap ya, wapres saya ya mendukung e-sports gitu ya. Bisa juga main, ya belajar lah Pak. Belajar walaupun kalah. Ya atau pura-pura live streaming yang main yang jago di sebelahnya kan bisa juga ya. Ya, tapi intinya adalah banyak cara untuk menggait anak muda ya. Ya harus dilakukan ya supaya teringat oleh mereka begitu. Belum ada kan cawapres yang main e-sports gitu ya. Ya main Mobile Legend ya, ML, EPEP, PUBG gitu. Cobalah ya. Harus sekreatif mungkin gitu ya. Jadi jangan hanya terpaku pada kampanye-kampanye model lama ya yang mungkin belum bisa menembus anak-anak muda. Tapi kalau bisa membuat capres cawapres ini bukan Pak Mahfud MD saja, semua Pak Anies, Pak Muhaimin ya, Pak Prabowo main ML, oh mantap nih main PUBG, wah ini keren ini ya, dulu saya nyata sekarang game ini, enggak apa-apa saya bisa, siapa tahu pas sniper tuh das, wah tepat. Gibran paling ya sudah lah ya. Dan yang lain ya semua saya sebut ya, Pak Ganjar ya juga bisa main e-sport. Saya rasa itu bisa salah satu ya, selain juga di media sosial, salah satu cara untuk menggait suara anak muda. Karena timingnya sudah mepet nih, kita harus butuh sesuatu yang gebrakan supaya anak muda noleh. Oh, nah begitu langsung Februari 14 nyoblos. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.